Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami ingin membacakan dulu testimoni bimbel yang kami telah laksanakan di piloting 1 kemarin. Berikut merupakan isi testimoninya dari salah satu peserta kami yang kami beri nama CGP 1433. Yang tujuan pembelajaran banyak yang keluar. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Mas Guru. Bimbel di Pak Maru memang jelas banget penyampaian materinya. Orang yang nggak paham pasti langsung paham kalau dijelas Mas Guru. Banyak sekali membantunya yang semula saya nggak paham jadi paham Mas Guru. Berikutnya dari Bu Nia Arabima. Makasih Pak Maru, soal yang Bapak berikan banyak yang keluar. Saya sudah tes piloting 1. Bismillah, doakan saya lulus ya Pak. Nah, kali ini Bapak Ibu kita akan bahas soal asli dari tryout PMM, soal SJT dan PCK. Soal asli ini merupakan soal yang Bapak Ibu mungkin pernah temukan di tryoutnya Bapak Ibu Guru. Baik, kita akan langsung saja bahas soal yang pertama Bapak Ibu di sini. Sekolah tempat Anda mengajar menerapkan prinsip pendidikan inklusif. Pada salah satu kelas terdapat seorang siswa tunanetra dengan kebutaan total. Berikut adalah pernyataan yang benar jika Anda mengajar konsep dasar atom di kelas tersebut. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Nah, Bapak Ibu, kata kuncinya di sini bukan pada materi yang akan diajarkan atau bukan pada konsep dasar atom, ya. Tetapi kata kuncinya itu ada pada peserta didik kita yang tunanetra dan juga pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan yang bisa diakses oleh siapa saja, bisa diakses oleh semua orang, mau dia tunanetra, tunarungu, dan lain sebagainya. Nah, jadi soal PCK itu Bapak Ibu, nanti kata kuncinya itu bukan pada materi yang akan kita ajarkan, tetapi bagaimana cara kita mengajarkannya. Misalkan di sini ada siswa dengan tunanetra. Nah, tunanetra dengan kebutaan total Bapak Ibu, maka kita bisa memaksimalkan indera yang lainnya. Indera apa saja yang bisa kita maksimalkan Bapak Ibu? Ada indera perabanya dan juga indera pendengaran serta juga indera penciuman. Nah, itu yang bisa kita maksimalkan nanti di dalam pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, saya berikan lagi tadi ya, ada indera pendengarannya, kemudian indera peraba, dan juga indera penciumannya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu akan mengajar pada konsep dasar atom, maka cara mengajarkannya itu bagaimana Bapak Ibu? Ingat, yang bisa kita maksimalkan adalah peraba, pendengar, dan penciuman. Apakah yang A? Anda memperlakukan siswa tunanetra sama dengan perlakuan terhadap siswa lainnya untuk menjaga perasaan siswa tersebut. Jawaban A ini pasti salah, maka kita klik salah Bapak Ibu ya. Kemudian jawaban B, Anda selalu melibatkan siswa tunanetra dalam setiap tahap kegiatan pembelajaran yang telah disusun dalam modul ajar. Oke, jawaban yang kedua ini kita simpan dulu nanti Bapak Ibu. Kita belum bisa menentukan benar atau salah. Kemudian berikutnya, Anda menggunakan buku teks dengan huruf Braille khusus untuk siswa tunanetra tersebut, sedangkan siswa lain dengan buku teks biasa. Nah, di dalam memfasilitasi pembelajaran menggunakan buku Bapak Ibu, maka untuk tunanetra itu bisa menggunakan huruf Braille. Huruf Braille itu adalah huruf yang memaksimalkan indera peraba si siswa tunanetra tersebut. Nah, maka di sini jawaban yang ini benar Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, Anda memberikan rekaman audio penjelasan tentang konsep dasar atom agar siswa memahami deskripsi konsepnya. Nah, maka jawaban keempat ini Bapak Ibu diingat tadi, kita bisa memaksimalkan indera pendengarannya. Nah, pemaksimalan indera pendengaran di sini bisa kita menggunakan rekaman audio untuk menjelaskan siswa terkait dengan konsep dari atom. Maka jawaban
Yang ini benar Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, Anda memberikan model 3 dimensi yang dapat diraba agar siswa tersebut menggunakan indera perabanya untuk memahami materi. Nah, maka yang ini juga tepat Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada 3 jawaban benar di sini. Kemudian kalau yang kedua itu Bapak Ibu, kita pilih salah saja ya, karena tidak jelas menempatkan pembelajaran kepada siswa dengan tunanetra. Diingat terkait dengan penjelasan kami tadi bahwa di tunanetra ada 3 indera yang bisa kita maksimalkan. Ada indera pendengaran, ada indera peraba, dan juga ada indera penciuman. Nah, jadi kalau dalam pembelajaran lebih tepatnya nanti kita gunakan indera peraba dan juga pendengarannya. Nah, itulah cara pembelajaran pada siswa dengan gangguan tunanetra total Bapak Ibu ya. Maka jawaban yang benar di sini ada pernyataan 3, 4, dan 5. Pernyataan yang salah ada pernyataan 1 dan 2. Baik, sekarang Bapak Ibu kami kembali sampaikan bahwa kami membuka bimbel UK PPPG UTBK PPG Dalja Piloting 2 tahun 2024, di mana soal yang kami bahas itu berdasarkan soal FR asli dan tryout yang ada pada PMM. Itu yang akan kita jelaskan Bapak Ibu, yang akan kita gunakan untuk membahas soal-soal ini. Dan juga tidak lupa Bapak Ibu, di tryout itu banyak sekali materi yang belum dikeluarkan, seperti model pembelajaran, kemudian UBD, TARL, dan lain sebagainya. Itu masih banyak yang belum dimunculkan di tryout Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kami menyediakan Bapak Ibu guru bimbel berdasarkan FR-nya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya berdasarkan tryout tetapi berdasarkan FR soal asli. Di mana di tahun ini juga kami sudah melaksanakan piloting 1, dan alhamdulillah di piloting 1 Bapak Ibu memuaskan sekali hasil bimbelnya. Bapak Ibu bisa cek di link yang kami telah sediakan di deskripsi untuk testimoninya Bapak Ibu guru ya, biar Bapak Ibu lebih yakin mengikuti bimbel kami. Nah, kami memang menjaga yang namanya kualitas dan kepercayaan di bimbel kami Bapak Ibu, baik PPG ataupun P3K. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ke soal berikutnya. Nah, soal yang ini Bapak Ibu kemarin kita sudah berikan Bapak Ibu soalnya, kemudian Bapak Ibu saya minta untuk menjawab di kolom komentar. Sekarang kita jawab saja langsung soal yang ini Bapak Ibu guru. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sintaks yang digunakan guru di sini atau urutan cara pembelajarannya, pertama, di sini guru meminta siswa mengamati suatu lingkungan. Nah, ada mengamati, oke, mengamati. Kemudian yang kedua, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui. Di sini artinya mempertanyakan atau bertanya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi. Nah, ini kita tulis dengan mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data atau informasi boleh. Kemudian yang keempat, di sini ada menyusun laporan. Ya, menyusun laporan atau interpretasi atau menyusun laporan itu sama Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, mempresentasikan atau menyajikan hasil dari belajarnya. Nah, dari 5 sintaks ini Bapak Ibu, ini pasti digunakan di dalam kurikulum 2013. Pendekatan ini pasti digunakan di kurikulum 2013. Nah, maka ini merupakan pendekatan dari scientific Bapak Ibu. Nah, untuk model inquiry, discovery, proyek, dan masalah, nanti di bimbel kami berikan Bapak Ibu materinya, dan kami berikan dengan
eh, penjelasan yang lebih mudah dipahami, yaitu dengan analogi. Baik, kita akan berikan Bapak Ibu data dari peserta bimbel kami di piloting 1, ada dari matematika, IPA, bahasa Indonesia, PJOK, kimia, IPS, dan juga pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu yang warna-warni itu dari pendidikan yang lainnya atau dari mata pelajaran yang lain yang tidak bisa dimunculkan di sini. Tapi untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa cek di deskripsi kami. Di sana sudah lengkap Bapak Ibu terkait dengan data-data peserta bimbel yang mengikuti bimbel kami Bapak Ibu ya. Oke, di dalam bimbel ini Bapak Ibu kami berikan Bapak Ibu ada 10 pertemuan, gratis e-modul, gratis tryout, gratis video rekaman bimbel Bapak Ibu ya. Semuanya Bapak Ibu nanti bisa dapatkan pada bimbel kami. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada soal berikutnya. Bahwa untuk sintaks saintifik Bapak Ibu, sintaks problem based learning, project based learning, inquiry, discovery, nanti Bapak Ibu muncul di dalam soal UKPPPG-nya. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel yang kami sediakan bagi Bapak Ibu guru yang mungkin punya waktu dan kesempatan belajar dengan kami. Nah, bimbel ini Bapak Ibu kita laksanakan dari tanggal 2 sampai dengan 14 Oktober. Jadi kita maksimalkan waktu tersebut untuk belajar biar Bapak Ibu nanti mudah di dalam mengerjakan soal-soalnya. Baik, sekarang kita akan bahas soal berikutnya. Pak Maru melakukan pembelajaran saintifik. Pak Maru menentukan objek apa yang akan diobservasi, membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi, menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun sekunder, langkah pembelajaran apa yang dilakukan Pak Maru. Nah, di sini sudah jelas Bapak Ibu kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu ada pada observasi. Nah, observasi berarti itu ada pada sintaks yang berapa? Pada sintaks yang pertama, yaitu sintaks mengamati. Nah, maka jawaban A adalah jawaban yang tepat, Bapak Ibu. Kemudian kalau sintaks menanya itu bagaimana, Pak Guru? Nah, untuk sintaks menanya, setelah siswa mengamati, mau itu objek video, nah, Bapak Ibu nanti meminta siswa mempertanyakan apa saja yang mau dipelajari atau lebih didalami dari media pembelajaran tersebut atau dari hasil pengamatannya itu. Nah, setelah dari menanya itu, kemudian nanti pertanyaannya siswa itu akan menjawab dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai literatur, kemudian dari penjelasan guru, dan lain sebagainya ya. Atau nanti bisa dengan cara eksperimen dan yang lainnya juga bisa Bapak Ibu. Itu tergantung dari cara Bapak Ibu di dalam mengajarkannya. Kemudian setelah mengumpulkan informasi, dari informasi atau data yang telah dikumpulkan, kemudian asosiasikan atau dengan kata lain adalah mengolah data tersebut, menginterpretasi data tersebut. Nah, jadi diolah informasi yang didapatkan, dibuat rangkuman bisa, kemudian dibentuk dalam laporan bisa, dan lain sebagainya. Setelah dibuat dalam laporan, maka nanti siswa akan mengkomunikasikan itu bisa dengan cara mereka membuat video dengan menyajikan dengan video, menyajikan langsung di depan kelas, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan membuat laporan yang ditempelkan di mading bisa, Bapak Ibu. Itu tergantung dari Bapak Ibu yang mengatur pembelajarannya pada sintaks saintifik, Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kami informasikan kembali bahwa kami membuka bimbel UK PPPG UTBK PPG dalam jabatan piloting 2 tahun 2024 untuk semua jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan semua program studi kecuali bahasa asing, bahasa daerah, dan pendidikan agama. Caranya Bapak Ibu ketik daftar UK PPPG Daljab, kirim ke WA kami di 081 803 358 023
pelaksanaannya nanti pada tanggal 2 sampai dengan 14 Oktober tahun 2024. Nah, Bapak Ibu bisa melihat jadwalnya di sebelah kanan ya, jadwal yang terbaru itu yang ini Bapak Ibu sama tapi kita sudah perbarui saja untuk materinya yang akan kita bahas ya. Materi yang akan kita bahas itu nanti dari FR soal asli dan juga tryout PMM dan juga apa yang sudah saya kasih kepada teman-teman di piloting 1. Dan teman-teman di piloting 1 alhamdulillah sangat puas dengan materi yang kami sajikan. Semua soal yang kami sajikan itu Bapak Ibu relevan dan sangat-sangat relevan dengan apa yang diujikan. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.